Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muntazir. Waalaikumsalam Ibu Sari. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, memang suara agak serak-serak. Ya, tapi tetap fit ya. Ya, alhamdulillah ya. Artinya kita tetap harus bersyukur ya karena kita diberikan kesehatan. Benar Ya. sekali Bu ya. Terima kasih Bu. Oke, baik Pak. Hari ini Bapak akan melakukan proses coaching ya? Ya. Oke, hari ini akan melakukan proses coaching. Nah, dalam proses coaching ini nanti ada beberapa, saya sebagai observer ya Pak, Oke, baik. akan mengamati Bapak selama proses coaching. Oke. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian Oke, baik. yang akan saya amati nanti ya, sebelum Bapak melakukan coaching kepada coach Bapak ya. Ya, siap. Oke, yang pertama itu rubrik penilaiannya yaitu apakah nantinya Bapak sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, itu yang pertama. Kemudian nanti juga yang akan saya lihat adalah apakah Bapak sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach Bapak nantinya. Kemudian yang ketiga saya juga akan melihat respon dari coach Bapak atau jawaban dari coach apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti akan Bapak sampaikan pada saat proses coaching ya Bapak. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah kesesuaian, apakah nantinya selama berjalan proses coaching antara Bapak dengan coach nantinya sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu yang pertama ada kemitraan, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bapak. Baik, sebelum Bapak melaksanakan proses observasi nanti yang akan Bapak laksanakan proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak ya. Baik, saya siap untuk menjawab. Oke, baik, yang pertama tidak usah tegang Pak ya. Baik. Yang pertama, kompetensi coaching apa nih yang nanti akan Bapak kembangkan dalam proses coaching nanti dengan coaching? Oke. Baik Bu, izin menjawab. Jadi benar seperti kata Ibu tadi bahwa kompetensi itu coaching meliputi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif, kemudian yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan berbobot dari hasil mendengarkan dengan aktif tadi, yaitu melalui sarah. Jadi saya tentunya optimis untuk mengembangkan ketiga-tiganya. Baik, artinya Bapak akan mengembangkan nih tiga prinsip coaching. Yang pertama itu tadi kehadiran penuh ya Pak ya, yang kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi yang ingin dikembangkan ini, adakah kompetensi yang secara spesifik ingin Bapak kembangkan di antara ketiga ini? Yang akan saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif, karena menurut pandangan saya terkait kita melakukan coaching dengan coaching itu tentunya kemampuan mendengarkan aktif itu menurut saya sangat sentral, harus kita laksanakan karena bisa berimplikasi pada pertanyaan yang berbobot dalam rangka kita memaksimalkan potensi coaching kita. Baik, artinya Bapak Muntazir ini ingin spesifik mengembangkan kompetensi inti coaching itu di bagian mendengarkan dengan aktif ya Pak ya. Jadi supaya tahu, supaya bisa mendalami lebih dalam apa yang diceritakan oleh coaching gitu Pak ya. Iya. Nah, baik, selanjutnya yang akan saya tanyakan apa nih indikator ketercapaiannya nanti dari proses coaching yang akan Bapak lakukan ini, indikator ketercapaiannya. Ya, indikator ketercapaiannya saya akan melihat jika coach saya itu cair lah kalau dalam melakukan percakapan, kemudian bisa banyak mengeluarkan potensi melalui pembicaraan. Menurut saya itu salah satu indikator bahwa coach saya itu mungkin bisa mengikuti apa yang saya sampaikan. Kemudian kalau misalnya coach itu semangat untuk menyampaikan keluh kesahnya, berarti kan ada respon yang baik ya dari coach. Baik, artinya indikator ketercapaian Bapak sebagai seorang coach itu adalah apabila ketika nantinya coach Bapak nanti dapat menemukan solusi begitu ya dari permasalahannya.
solusi. Baik, Bapak, ini adalah tahap pra ya sebelum Bapak Ya. melakukan coaching. Jadi silahkan Bapak melanjutkan proses coaching dengan baik. Semoga nantinya dilaksanakan sesuai dengan rubrik yang Oke, sudah saya siap. sampaikan Ya, tadi. baik. Terima kasih. Nanti kita lanjutkan kembali ya, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum Bu Rosa. Waalaikumsalam. Oke, bagaimana kabarnya hari? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah. Bapak juga gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ibu kelihatan cantik dan fresh ya hari ini. Oke. Terima kasih Pak pujiannya Pak. Oke, sama-sama Bu ya. Jadi terima kasih Bu ya. Hari ini Ibu meluangkan waktu ya. Untuk kita bisa ngobrol-ngobrol pada kesempatan ini. Ini percakapan singkat Bu ya. Iya. Jadi tentunya kita dapat menggunakan waktu sebaik mungkin. Iya benar. Jadi tentunya ada beberapa hal yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Iya. Oke. Bu Rosa mengajar sebagai guru apa? Di sekolah. Kebetulan saya tahun ini ya, tahun ajaran baru ini diberi amanah oleh siapa Ibu Kepala Sekolah baik. mengajar pendidikan agama Islam kelas 5 dan kelas 6. Oke. Ya, kita kucing sebentar Bu ya. Iya. Oke, pada kesempatan ini. Jadi kalau waktu kita singkat kita bahas yang baik. Dari percakapan singkat kita ini nanti apa yang ingin Ibu akhlakkan atau Ya. Ibu inginkan pembicaraan kita ini atau percakapan kita ini? Banyak ya Pak, sebenarnya saya banyak sekali yang ingin saya utarakan. Tapi ini untuk kali ini mungkin saya ingin solusi ya Oke. dari permasalahan yang saya hadapin dalam menghadapi audien atau presentasi seperti itu Oke, Pak. baik. Oke, jadi saya menangkap Ibu sampaikan tadi bahwa terkait untuk presentasi Bu ya. Benar. Oke, jadi ya, semoga Bu ya kata-kata kita ini bisa memberikan pencerahan lagi Bu ya, coaching kita ini. Oke, Ibu tadi mengatakan terkait presentasi, apa yang sebenarnya terjadi terkait yang merasakan mengenai presentasi? Apakah ada pengalaman yang tidak mengenakan dari Ibu atau bagaimana? Sebenarnya Pak ya, selama ini saya itu kalau menghadapi murid mungkin sudah biasa, malu dong Pak kalau Iya, saya betul. menghadapi Iya, murid gugup kan. iya, betul. Sudah bertahun-tahun Karena semua ngajar tugas, ya, tugas memang sudah pokok. tugas pokok kita. Nah tetapi kalau berbagi praktik baik selalu bawaannya pertama tuh gemetar Pak, Oke. keringat dingin Berbagi ya, praktik iya, baik ya. berbagi Oke. praktik baik atau berada di depan orang yang lebih dewasa, kemudian ilmunya lebih banyak Oke, ya, oke. ilmunya lebih dari kita mungkin ya, Oke. selalu gemeteran Pak. Oke. Kadang-kadang berbicaranya juga suka asal, Oke. tidak terarah seperti itu Pak. Ya. Oke, jadi saya menangkap apa yang disampaikan oleh Ibu Rosa Ya. tadi terkait kalau tugas pokok sebagai mengajar mungkin sudah percaya diri, Iya, tidak sudah pernah, biasa, karena sudah menghadapi biasa, anak-anak kita sendiri. tidak ada permasalahan lain. Benar. Tapi terkait berbagi praktik baik tadi saya menangkap mungkin kemampuan dalam hal untuk menyampaikan suatu informasi pengetahuan terbaru kepada khalayak yang mungkin audiensnya itu mungkin bukan siswa Bu ya. Iya. Jadi mungkin di sini saya menangkapnya Ibu merasa ada kekurangan atau bagaimana apa yang dirasakan Kekurangan saya tuh banyak berbagi Pak praktik sebenarnya. baik itu. Terkait berbagi praktik baik ya. Kekurangan yang saya rasakan mungkin tingkat kepedeannya tuh kurang Oke, Pak. tingkat kepercayaan diri. Kepercayaan diri saya kurang. Oke. Jadi berbagi praktik baik yang Ibu laksanakan selama ini, benar. Ibu merasa mungkin tidak maksimal karena kurang percaya diri. Bu? Percaya diri. Oke. Berarti terkait percaya diri tersebut, apa yang Ibu lihat dalam diri Ibu sehingga Ibu mengatakan kurang percaya diri? Padahal saya lihat sekali bertemu tadi dengan Ibu sangat
percaya diri Iya, dan benar, sangat ya. keluar auranya itu. Makanya saya konfirmasi terkait itu, terkait untuk yang ini katakan. Baik. Kan kalau menghadapi bapak kan hanya atau dengan ibu kan cuma dua Oke, orang. oke. Sedangkan kalau berbagi praktik baik kan betul, banyak betul, orang. ada audiens Bu ya. Ya Oke. mungkin istilahnya itu kan gugup ya melihat Oke, orang banyak oke. seperti itu. Maka saya menyadari bahwa saya tingkat kepedeannya itu kurang, tingkat percaya diri saya kurang. Oke, jadi ibu berbagi praktik baik dengan orang banyak, dengan mungkin yang rekan sebaya. Kalau mungkin ini kan cuma satu dua orang tidak berpengaruh, Iya, biasa saja. Iya. Tapi yang selama ini ibu hadapi itu terkendala itu rasa percaya diri Percaya menghadapi diri. orang yang banyak. Hmm. Kemudian apa ada kendala lain selain rasa percaya diri ibu terkait presentasi tadi? Kendala lain mungkin selalu saya itu kalau mau presentasi kurangnya memahami materi. Oke, kurangnya memahami materi Bu ya. Oke. Kurang persiapan lah Kurang ya. persiapan. Mm-mm. Oke, baik. Tadi yang aku sampaikan mungkin adanya kurang kepercayaan diri, pada masyarakat praktik baik, kemudian kurang persiapan. Mm-mm. Jadi dalam konteks tersebut, ibu menginginkan diri ibu itu harus bagaimana pada saat melaksanakan kegiatan praktik baik. Aku pengen begini loh, gitu kan. Nah, sedangkan ibu tadi merasakan tidak percaya diri, kurang persiapan. Harusnya ibu tuh melakukan apa yang mungkin ibu inginkan. Saya sebenarnya pingin Pak ya kalau berbagi praktik baik atau presentasi itu saya pingin bisa tingkat kepedeannya lebih tinggi, Iya. pemahaman materinya lebih 100% lah mungkin pemahaman materinya seperti itu Pak. Oke, jadi oke baik. Ibu sudah merasakan kendala yang dirasakan berdasarkan praktik Benar. baik. Kalau kita ambil rentangnya, Iya. rentang posisi karir ibu itu terkait kemampuan ibu untuk melakukan presentasi itu berada di peringkat berapa? Sekarang ini. Iya, sehingga ibu Mungkin peringkat mengatakan. saya sekarang ini 6 kali Oke, Pak ya. 6, oke. Hmm. Jadi ibu merasakan di tingkat 6 itu karena kurang percaya diri tadi, Iya, kurang percaya diri. persiapan. Tapi Kurang kali persiapan. boleh saya konfirmasi terlebih dahulu, itu yang ibu anggap kurang dari diri ibu. Benar. Ada nggak sih yang sudah ibu rasakan terkait praktik baik itu yang sudah menonjol atau yang sudah baiklah katakan dari ibu terkait melakukan presentasi praktik baik ya, misalnya. Yang sudah menonjol dari Ya, tadi kan, sebelum ngobrol ini. Iya, enggak maksudnya kan ibu kan sudah percaya diri, Iya, belum benar. percaya diri, Nah. kemudian ada persiapan yang belum matang. Iya, benar. Mungkin ada hal lain yang menurut ibu saya sudah lakukan sih, tapi cuma ada 2 ini saja yang belum maksimal. Ada nggak sih? Yang sudah ibu Yang lakukan? sudah saya baik, ya lakukan, sudah baik, sudah baik. sudah baik. Sudah baik mungkin dari menghadapi kalau tadi kan tingkat ini kepercayaan diri tadi mungkin masih saya itu sudah bisa berbicara walaupun belum pede mungkin Oke, saya menonjolnya ya. gitu. Nah, Berarti seperti itu, Pak. setidaknya komunikasinya sudah jelas, tapi sudah mungkin jelas, tapi masih kurang. Oke, rasanya masih kurang Bu, karena Benar, masih kurang benar. tadi ibu memposisikan di posisi 6 Bu, ya. Iya benar. Oke, baik. Tapi harapan ibu ke depan itu mau di posisi berapa terkait kemampuan ibu untuk melakukan presentasi atau praktik baik tadi? Inginnya sih sebenarnya 8 ya. Oke. Kalau 100 itu mungkin bukan tingkat Oke, kita oke. ya. Nah, mungkin Oke. 8 dulu aja Bapak ya. Nah, Oke. jangan terlalu tinggi sekali. Berarti kalau ibu membayangkan seandainya saya sudah di peringkat 8, kira-kira apa yang ada di bayangan ibu, posisi ibu? Kalau sudah di peringkat 8 terkait kemampuan ibu untuk presentasi atau asistensi atau berpraktik baik dengan audiens. Untuk mengejar angka 8 Ya. maksud Bapak itu seperti itu. Bayangan ibu saya kalau di posisi 8. Bayangan. Iya, bayangan ibu kalau posisi 6 tadi kan ibu sudah tahu Iya, bahwa adanya kurang percaya diri. Dasarnya kalau saya ada di posisi 8 nanti, ibu merasakan di posisi itu apa dalam diri ibu? Sudah apa ibu dalam diri ibu? Kalau angka 8 itu menurut saya pemikiran saya Iya, ya iya. setelah ngobrol ini Oke. ya. Ini saya bisa tampil lebih baik. Oke, Tingkat percaya tampil, dirinya sudah mungkin percaya sudah Tingkat lumayan percaya lebih baik Oke. dari sebelumnya. Jadi oke. Kemudian tingkat pemahaman materinya Oke. juga lebih banyak pemahaman Oke. materinya. Nah, seperti itu. Oke, jadi kalau sudah
percaya diri, kemudian sudah menguasai materi dengan baik, ibu sudah berada di posisi 8 seperti itu. Nah, dan untuk mencapai harapan atau target tersebut tentunya ibu akan melakukan apa sih kira-kira kalau saya tanya untuk mencapai posisi 8 percaya diri tadi, punya presentasinya lancar kan, materinya dikuasai dengan baik. Ini setelah tadi berbicara dengan Bapak, mulai saya berpikir Pak ya, kayaknya yang harus saya lakukan mungkin lebih belajar lagi memahami materi, itu langkah pertama, belajar terus mungkin. Kemudian yang kedua, saya harus sering-sering membuka YouTube, nonton video-video mungkin orang-orang presentasi, supaya tingkat kepedeannya itu, tingkat percaya dirinya lebih tinggi. Mungkin dari itu langkah yang harus saya lakukan. Oke. Tentu dong ibu rasanya ibu rumah tangga juga kan. Oh iya benar Pak, tahu sendiri ya. Dari rencana yang harapan ibu, rencana tadi yang akan dilaksanakan, bisa nggak kira-kira itu dilakukan kalau menurut ibu dilaksanakan dengan maksimal? Insya Allah bisa Pak. Oke, bisa. Iya, karena ibu rumah tangga itu tahu sendiri Pak, bisa tetap membagi sebagai kodratnya sebagai ibu rumah tangga, kemudian membagi tugas tambahan dia, terutama kalau kita posisi dalam seorang pendidik seperti ini. Insya Allah bisa membagi. Bisa, jadi ibu merasa dapat melaksanakan rencana itu dengan baik dan maksimal. Jadi harapan ibu terkait rencana yang akan ibu laksanakan, ibu kira-kira butuh nggak sih apa peran orang lain dalam hal ini untuk ibu bisa lebih maksimal lagi untuk mencapai target 8 tadi Bu ya? Benar Pak, pastilah ada orang-orang yang di sekeliling kita, terutama yang pertama itu suami. Iya, itu dukungan paling utama itu suami. Betul. Karena tanpa ada dukungan beliau, tidak akan mungkin bisa berjalan dengan baik apa yang kita rencanakan. Itu yang pertama. Kemudian dukungan yang kedua dari atasan. Dari atasan itu perlu Pak. Betul. Iya, perlu sekali dari atasan, karena segala bentuk hal yang kita lakukan kalau tidak ada dukungan dari atasan, dari kepala sekolah kita, maka tidak berjalan dengan baik. Jadi kemudian yang ketiga, rekan kerja. Betul. Teman sejawat sangat mendorong sekali dengan untuk mencapai angka 8 tadi seperti itu. Jadi ibu memastikan bahwa bisa melaksanakan rencana tersebut ya. Kalau dalam konteks belajar secara mandiri tadi, apakah ibu punya rencana untuk mungkin belajar secara mandiri, apa yang akan dilakukan terkait untuk menambah kompetensi sebagai seorang, mungkin kalau dalam presentasi narasumber kali Bu ya? Nah itu apa kira-kira? Maksudnya narasumber apa nih? Ya berbalik kita tadi praktik baik. Benar. Belajar secara mandiri, apakah perlu dilakukan atau menurut Ibu bisa latihan saja atau bagaimana? Kayaknya perlu juga sih, makanya kata saya tadi perlunya teman sejawat yang mungkin berkompeten dari yang akan rencana kita sampaikan, mungkin masukan dari orang-orang yang bisa memahami dan lebih mengerti dengan materi yang akan kita sampaikan nanti. Baik itu, Pak. Ya. Ini sangat luar biasa itu terkait yang Ibu sampaikan tadi untuk rencana Ibu untuk mencapai target 8 tadi Bu ya. Iya benar. Kalau rencananya sudah ada, kalau keinginan yang sudah bulat ya, kira-kira Ibu ingin melaksanakan kapan yang mau dilaksanakan Ibu? Insya Allah jangan nunggu lama-lama Pak ya. Betul. Masalahnya segala pekerjaan itu lebih cepat lebih baik. Betul. Jangan ditunda-tunda. Kalau ditunda-tunda itu sudah pasti akan terbengkalai. Maka seharusnya kita cari waktu luang lebih baik
pemaksaan ini bergerak cepat ya, Oke. agar bisa terlaksana dan bisa menghasilkan yang maksimal. Oke. Seperti itu Pak. Berarti dalam waktu dekat, kira-kira kalau lebih spesifik kapan tuh waktu dekatnya mungkin? Waktu dekat, insya Allah hari ini kita mulai Oke, bagus. mulai belajar, Mulai Pak, ya. belajar, mulai oke. belajar nonton di Oke. YouTube tadi, kemudian belajar memahami materi. Oke, Seperti itu. oke, baik. Jadi luar biasa yang Ibu sampaikan tadi, berarti mau dilaksanakan secepatnya dalam Iya, benar. waktu dekat ini, yaitu hari ini Hari sudah mau ini kita belajar mulai. literatur yang ada, latihan-latihan, Iya, ya, oke. benar-benar. Baik Bu, dari percakapan kita ini sudah sangat luar biasa dari awal sampai akhir tadi kita sampaikan. Iya benar. Kira-kira kalau bisa kita tarik kalimat inti atau kesimpulannya, Nah, apa yang benar. kira-kira dapat Ibu simpulkan terkait percakapan kita hari ini? Kesimpulannya, saya merasa senang sekali Oke, hari ini terima kasih, Bu. bisa dapat solusi Oke. dari hasil pembicaraan ini. Kemudian mudah-mudahan nanti saya kedepannya bisa berbagi praktik baik dengan tingkat kepedean lebih Betul, tinggi. percaya diri, Bu, Bisa, ya. iya, bisa Oke. membagikan praktik baik dengan memahami materi yang Oke. lebih baik lagi ke depannya. Oke, baik Bu. Nah, semoga apa yang saya doakan, semoga dengan kemampuan yang luar biasa dari Bu Rosa, kemudian Iya. kayaknya rencana-rencana aksinya sudah sangat maksimal dan ingin dicapai dalam waktu dekat ini. Semoga benar. berhasil Ibu Rosa ya. Amin, Harapannya ya Allah. bisa mencapai tujuan yang diharapkan dan tercapai. Iya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bu Rosa Sama-sama, atas Pak. percakapan ini. Saya menyampaikan permohonan maaf jika ada kekilafan kata atau kesalahan yang tidak berkenan di hati Ibu Rosa. Saya juga ucapkan terima kasih Sama. Pak. Oke. Dari Kuci ini saya dapat terbuka pikiran. Oke, sama-sama, Bu. Oke. Jadi terbuka pikiran, bisa melaksanakan nanti apa yang akan saya rencanakan ke Oke, depan. baik, Bu. Terima kasih banyak Oke, Pak. terima Ya, kasih Pak. Bu. Ya, terima kasih Bu. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Muntazir, gimana tadi sudah melakukan proses coaching ya? Iya Bu. Iya, tadi sebelumnya kita sudah melakukan pra-observasi, Sudah. kemudian saya juga sudah observasi, mengamati tadi, sekarang kita akan melanjutkan kegiatan ke pasca observasi ya Pak Oke, ya. baik Bu. Baik, terkait pelaksanaan coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi bersama coach Bapak, apa saja yang sudah berjalan lancar selama proses coaching? Dari proses coaching yang sudah saya laksanakan dengan coach saya tadi, saya merasa saya sudah melakukan atau menerapkan kompetensi itu coaching. Di antaranya saya sudah presence, sudah kehadiran penuh, dan sudah mendengarkan dengan aktif, dan sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, artinya selama proses coaching tadi Bapak sudah melaksanakan kompetensi inti coaching ya. Ya, Bu. Mulai dari presence tadi, Ya. kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya Bu. Kemudian juga apa tadi yang terakhir tuh sebagai pendengar aktif ya Pak Iya, ya. mendengarkan dengan aktif. Nah, baik setelah melakukan observasi ini ada beberapa pertanyaan Oke. yang akan saya ajukan Baik. ke Bapak ya. Baik Bapak, apa saja nih yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang sebelumnya Bapak inginkan? Saya merasa saya sudah memahami dan menerapkan dengan baik terkait kompetensi coaching, yaitu mendengarkan dengan aktif. Ya, karena saya lebih memahami dan berpikir kan karena coaching ini menggali potensi dari kunci, jadi mungkin saya lebih berani untuk menggali terkait kompetensi kunci. Tentunya saya sudah melakukan mendengarkan dengan aktif, yaitu saya sudah menerapkan mendengarkan dengan rasa, yaitu receive,
appreciate, sumaris, dan as. Itu saya rasa saya sudah terapkan dengan baik tadi pada saat coaching. Baik, artinya selama proses coaching yang sudah Bapak laksanakan tadi, Bapak sudah mencapai ya indikator Iya. yang Iya. sudah Bapak utarakan sebelumnya ya, Iya. sebelum Bapak melakukan coaching ya. Artinya Bapak sudah menjadi pendengar yang aktif, Iya, pendengar sudah yang baik mendengar yang aktif. dengan rasa tadi yang sudah Bapak sampaikan. Selain itu saya juga sebenarnya sudah melihat selama hasil pengamatan dari saya, Bapak juga sudah berhasil ya melaksanakan alur tirta dengan baik, dengan tujuan yang diharapkan. Dimulai dari tujuan, tadi Bapak sudah menyampaikan apa tujuan pelaksanaan coaching Oke. tersebut, kemudian Bapak sudah mengidentifikasi dari coaching apa permasalahannya ya. Kemudian Bapak juga menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coach Bapak, kemudian juga menanyakan tanggung jawab ya. Artinya alur tirta itu sudah berjalan Iya, selama betul. proses coaching itu ya Pak. Tadi juga saya lihat Bapak sudah fokus dan menjadi pendengar yang aktif Iya, Bu. serta memberikan pertanyaan yang berbobot ya Iya, Pak. betul. Dan juga tidak dengan menjudge atau melabel gitu. Iya, iya. Dan saya lihat juga respon coach Bapak juga sesuai ya, Iya. dengan apa yang disampaikan atau ditanyakan oleh Bapak sudah sesuai ya. Begitu. Baik, pertanyaan kedua ya Pak ya. Kompetensi apa lagi nih yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Saya ingin lebih dalam lagi untuk mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena menurut pemahaman saya dan pemikiran saya terkait kucing ini, pertanyaan yang berbobot itu kan dapat menstimulasi potensi yang dimiliki oleh kucing. Jadi berarti kita harus memberikan pertanyaan yang berkualitas. Jadi dalam hal ini tentunya kompetensi tersebut harus dilatih lagi, kemudian dikembangkan lagi. Ya tentunya harus berlandaskan pada konsep yang ada, berarti kan seperti itu. Jadi mungkin saya akan lebih secara tertib akan menambahkan kemampuan mendengarkan dengan aktif tadi, ya lebih jelas nanti mempraktekkan yang mendengarkan dengan rasa, karena kalau mendengarkan dengan rasa kan implikasinya itu nanti kan ke pertanyaan yang berbobot, karena pertanyaan yang berbobot tidak akan didapatkan kalau kita tidak mendengarkan dengan aktif, tidak dapat mendengarkan dengan rasa terhadap kunci kita. Baik. Artinya setelah Bapak mengembangkan kompetensi mendengarkan dengan aktif dan dengan rasa tadi, artinya selanjutnya Bapak ingin mengembangkan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, betul. Karena dengan mendengarkan aktif kita juga dapat menggali pertanyaan yang berbobot. Betul. Dari coach Bapak tadi ya. Baik, dari diskusi kita ini Pak ya, apa yang sudah terbayang yang akan Bapak lakukan nih untuk meningkatkan lagi performa di area yang Bapak sebutkan tadi, bahwa Bapak ingin meningkatkan lagi kompetensi di memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke. Mungkin kalau saya sebagai coach yang sudah saya katakan tadi, yang akan saya kembangkan lagi yaitu terkait dengan pertanyaan yang berbobot tadi, ya tentunya kita harus bisa lebih memahami lagi secara mendalam konsep yang ada, karena kita tidak bisa berpikir sendiri kan kalau tidak ada dasarnya. Mungkin walaupun bisa kita jadikan acuan, tentunya harus kita maksimal lagi dalam pemahaman terkait konsep bagaimana kita mengajukan pertanyaan yang berbobot dalam konteks kegiatan coaching. Memang di konsep yang ada sudah ada literatur atau contoh kalimat-kalimat yang bisa dijadikan acuan bagaimana seorang coach itu bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan aktif dengan rasa. Nah, tapi kalau itu tidak dipahami dengan secara mendalam, tentunya bagaimana kita harus melakukan latihan dengan baik. Jadi latihan dengan baik itu harus didukung dengan konsepnya dulu. Jadi itu yang akan saya kembangkan, konsepnya akan saya perdalam, saya akan pahami, mungkin akan saya tambahkan lagi
mungkin kalimat-kalimat yang baru, tetapi tetap mengacu pada konsep yang ada. Baik. Artinya nantinya ini di wayangan Bapak ya, selanjutnya Bapak akan meningkatkannya dengan cara memahami konsep yang lebih dalam, kemudian dengan sering latihan juga ya? Iya betul, latihan. Baik, untuk meningkatkannya ini kira-kira untuk mewujudkannya nih, kapan nih Bapak akan melaksanakannya? Saya akan melaksanakannya secepatnya, karena saya sebagai guru juga, tentunya saya sebagai pemimpin pembelajaran akan saya terapkan dalam hal ini terkait kemampuan coach dalam setiap kegiatan. Yang jelas sebagai guru dalam waktu dekat ini, tahun ajaran baru ini saya akan langsung menerapkan. Dalam ini kita persiapan karena masih masa MPLS kan. Jadi Senin sudah efektif belajar, akan saya terapkan terlebih dahulu secepatnya dalam konteks pemimpin pembelajaran di kelas, yaitu kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di kelas dan di luar kelas juga. Untuk mewujudkannya juga nih, siapa yang nanti yang akan Bapak libatkan? Terkait untuk melibatkan itu mungkin saya akan terus berkonsultasi dalam hal ini dengan pimpinan atasan dari kepala sekolah, kemudian mengkonfirmasikan juga atau berkonsultasi dengan rekan sejawat. Kemudian pada konteks saya menerapkan sebagai pemimpin aktivitas, mungkin saya akan memberikan pendapat bagi siswa saya terkait apa yang saya sampaikan itu, kira-kira bagaimana tanggapan dari siswa saya itu sendiri, begitu. Baik, artinya Bapak melibatkan ya semua pihak. Ya, sebelumnya. Ya. Oke, baik, dari proses dimulai dari kegiatan kita ini, dimulai dari ada observasi, kemudian saya juga mengamati Bapak pada saat kegiatan coaching, dan pada saat ini sekarang kita berada di observasi ya. Apa yang dapat Bapak simpulkan dari rangkaian kegiatan yang sudah kita lewati dan kita lakukan? Oke. Saya sudah melakukan coach tadi, jadi menurut saya coach itu merupakan pendekatan komunikasi yang efektif dalam rangka kita memaksimalkan potensi seseorang. Dalam hal ini kita sebut coaching. Kemudian tentunya dalam rangka kita sebagai coach, yang harus kita pahami dulu yaitu konsep dasar sebagai coach itu sendiri. Di antaranya kompetensi untuk coaching kita harus menanamkan dalam diri kita sebagai coach, yaitu kehadiran penonton presence tadi, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dari kita mendengarkan aktif dengan rasa tadi. Kemudian kita juga harus sebagai coach berprinsip kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Jadi kalau kita lakukan itu, kita mengacu pada landasan teori terkait bagaimana kita melakukan kegiatan coaching, melakukan kegiatan coaching. Tentunya tujuan yang kita harapkan dapat tercapai. Coaching kita akan termotivasi, coaching kita akan bisa mengeluarkan potensi diri sendiri. Benar, seperti konsep tersebut mengatakan bahwa pada pendekatan komunikasi coaching kita tidak harus menjudge dan kita melabel, tidak kan, berarti kita memberikan kebebasan, tidak ada yang diajari, tidak ada yang dominan. Jadi proses coaching ini menurut saya sangat efektif dan memotivasi karena ada kemitraan di sana. Artinya dalam proses coaching yang sudah dilakukan tadi, Bapak sebagai coach itu sudah melaksanakan dengan baik sesuai konsep dan juga memberikan dampak positif juga ya bagi coach dengan cara menggali permasalahan, kemudian coach juga mencari solusinya sendiri, begitu Pak ya. Baik, luar biasa apa yang sudah Bapak Muntazir lakukan ya dalam proses coaching hari ini. Dari pengamatan saya juga Bapak sudah sangat luar biasa sekali. Selanjutnya semoga nanti Bapak dapat lebih baik lagi menjalankannya, dan saya harapkan juga Bapak secara kontinu ya, konsisten mempertanggungjawabkan apa yang sudah Bapak rencanakan. Pak. Saya akhiri diskusi kita hari ini ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Terima kasih kembali.